Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jan Arifin dengan NIM 22666143 dari kelas TRK 7B, ingin membahas tentang buku Factfulness. Ya, hari ini kita akan membahas kenapa insting lama kita seringkali menghalangi kita melihat fakta yang sebenarnya. Padahal faktanya dunia tidak seburuk yang Anda pikirkan. Untuk sukses memahami dunia dan juga sukses dalam bisnis, kita perlu melakukan upgrade pada software berpikir kita. Yuk kita bedah 10 alasan kenapa kita sering keliru tentang dunia. Sebelum masuk ke kesalahan berpikir, kita harus paham dulu peta dunia yang baru. Dulu kita membagi dunia menjadi dua, kaya dan miskin, itu kuno. Hans Rosling membaginya menjadi 4 level kemajuan. Level pertama, survival. Orang yang masih berjalan kaki kemana-mana dan masak pakai api terbuka. Nah, kemudian level kedua yaitu berjuang. Sudah bisa beli sepeda dan anak-anak sudah bisa sekolah. Yang level ketiga, stabil. Listrik sudah aman dan sudah punya tabungan. Level keempat, mapan. Bisa liburan naik pesawat. Kalau kamu nonton YouTube ini, kemungkinan besar kamu ada di sini. Memahami 4 level ini penting supaya kita nggak terjebak di kesalahan yang pertama. Oke, mari kita masuk ke insting yang sering menipu kita. Yang pertama, insting kesenjangan, the gap instinct. Kita suka banget mikir kami mereka atau kaya miskin, padahal realitanya 75% penduduk dunia hidup di tengah-tengah, yaitu di level 2 dan 3. Solusinya selalu cari mayoritas di mana biasanya kesenjangan ekstrim itu cuma ilusi. Yang kedua yaitu insting negatif, the negativity instinct. Ingat, bad news is good news buat media. Berita buruk itu laris, makanya kita lebih mudah melihat masalah daripada kemajuan. Ingat ini, keadaan bisa buruk tapi membaik secara bersamaan, kayak bayi prematur di inkubator. Kondisinya buruk tapi membaik setiap hari. Yang ketiga, insting garis lurus, the straight line instinct. Kita sering mengira kalau ada grafik naik, dia bakal naik lurus terus selamanya, kayak populasi manusia. Padahal enggak, realitanya banyak tren bentuknya kurva S, bukit atau perosotan. Dengan berasumsi lurus terus, alam semesta itu penuh lengkungan. Lanjut ke insting yang bikin kita panik, yaitu yang keempat, insting ketakutan, the fear instinct. Ketakutan mematikan logika. Kita takut sama hal dramatis kayak teroris atau hiu, padahal pembunuh aslinya seringkali hal membosankan kayak penyakit jantung. Rumusnya, resiko sama dengan bahaya, tenangkan diri sebelum memutuskan. Kemudian yang kelima, insting ukuran, the size instinct. Jangan pernah lihat angka yang berdiri sendiri, karena pasti kelihatan besar dan menakutkan. Solusinya, bandingkan, selalu cari penyebutan hitung per kapita, bukan total. Gunakan prinsip Pareto 80/20. Fokus pada angka terbesar, jangan pusingkan remah-remah. Yang keenam, insting generalisasi, the generalization instinct. Jangan asal melabeli orang. Menganggap semua orang dalam satu kelompok itu sama adalah bahaya yang memblokir inovasi. Solusinya, cari perbedaan di dalam kelompok itu dan cari persamaan antar kelompok yang berbeda. Ya, kita masuk ke 4 insting terakhir, yaitu insting takdir, the destiny instinct. Sering kan dengar, negara itu emang udah takdirnya nggak bisa maju. Faktanya, perubahan lambat tetaplah perubahan. Jangan percaya pada karakter bawaan, budaya itu berubah. Yang kedelapan, perspektif tunggal, the single perspective instinct. Ada pepatah, beri anak kecil palu, maka semua hal terlihat seperti paku. Jangan cuma andalkan satu keahlian atau satu sudut pandang. Perkaya toolbox, lihat data dan realitas lapangan. Ya, kemudian yang kesembilan, insting menyalahkan, the blame instinct. Kalau ada yang salah, insting kita langsung cari kambing hitam. Realitanya, masalah seringkali ada pada sistem, bukan orang jahat. Jangan cari penjahatnya, tapi cari penyebabnya dan perbaiki sistemnya. Yang ke-10, insting urgensi, the urgency instinct, perasaan. Sekarang atau tidak sama sekali, itu memblokir pemikiran kritis. Tenang dan terukur, tarik nafas, minta datanya,
langkah kecil yang terukur jauh lebih baik daripada lari panik. Jadi teman-teman, dunia ini memang tidak sempurna, tapi tidak seburuk dan semenakutkan yang kita bayangkan. Untuk memiliki pola pikir juara dalam melihat dunia, ingat 3 hal ini. Yang pertama, cek data. Jangan percaya intuisi semata, validasi dengan fakta. Yang kedua, cari mayoritas, hindari pemikiran sistem kebenaran sering ada di tengah. Yang ketiga, rendah hati, yaitu akui ketidaktahuan kita dan terus belajar hal baru. Semoga video ini membantu software otak kalian terupgrade hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten cerdas lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.